Pemirsa, akhir November 2020 lalu, Presiden Joko Widodo membubarkan 10 lembaga non-struktural. Lembaga-lembaga non-struktural tersebut dianggap membuat kerja birokrasi menjadi tumpang tindih. Lalu masihkah keberadaan lembaga non-struktural dibutuhkan? Berikut liputan tim Delik RCTI. Kehadiran lembaga non-struktural terus menuai polemik. Tumpang tindih kewenangan hingga kurangnya produktivitas lembaga menjadi faktor yang mendorong pembubaran lembaga-lembaga non-struktural. Selain dianggap tidak efektif, lembaga non-struktural juga dinilai hanya memboroskan anggaran. Sebab keberadaan lembaga-lembaga tersebut dianggap menguras APBN hingga puluhan miliar rupiah per tahun. Nah, kalau memang lembaga non-struktural ini adalah dianggap memperberat ya kerja-kerja kementerian ya kan, dan mengeluarkan banyak APBN, maka harusnya dibubarkan saja seperti yang dulu gitu, 14 kementerian yang pernah dibubarkan oleh pemerintah. Agar apa? Agar langkah pemerintah itu jalannya kencang. Diperkirakan belanja pegawai dan belanja barang kementerian dan lembaga terus mengerus keuangan negara setiap tahunnya, termasuk untuk menggaji para pegawai di lembaga non-struktural. Pemborosan itu, jadi lembaga non-struktural itu pemborosan itu bisa dilihat misalnya dari gaji gitu ya, honorarium, ketua umum gitu, wakilnya, deputinya, kayak gitu kan. Nah itu udah tuh fasilitas, tunjangan, fasilitas itu yang paling banyak kayak gitu. Paling kalau kerja-kerjanya lebih besar, menurut saya lebih besar gaji biasanya, lebih honorarium daripada program-program yang mereka jalankan biasanya kayak lihat. Padahal banyak program-program kerja lembaga non-struktural yang sebenarnya sudah masuk dalam program kementerian. Namun negara justru harus mengeluarkan biaya lebih untuk menggaji anggota-anggota dalam lembaga tersebut. Lebih banyak kepada untuk membayar anggota-anggotanya gitu, tetapi program-programnya sudah masuk ke dalam program-program di kementerian. Jadi sebetulnya bisa mengurangi untuk pembayaran keanggotaannya itu begitu. Munculnya lembaga-lembaga non-struktural yang pada akhirnya tidak efektif dan membebani keuangan negara seolah membuktikan lemahnya dasar pembentukan lembaga-lembaga tersebut. Apalagi jika pembentukan lembaga non-struktural ini hanya didasarkan pertimbangan politik alias distribusi kekuasaan. Maka sudah waktunya pemerintah mengevaluasi kembali